Baik, selanjutnya kita teruskan. Saya mau akan membuat submenu. Jadi di dalam home ini ada menu lagi, kemudian nanti di profil ada menu lagi, di kontak ada menu lagi. Ya. Nah, di sini seperti yang kita bahas kemarin bahwa di layer 2 itu isinya untuk konten-konten teks. Ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menambah layar. Menambah layar. Di sini saya tambahkan layar lagi. Nah, kemudian setelah menambahkan layar, agar memudahkan Anda dalam bekerja, karena kita baru belajar, kita bagi-bagi ruangnya dulu. Jangan sampai nanti lupa tidak bagi ruangnya. Jadi insert blank keyframe, saya bagi ruangnya. Insert blank keyframe, nah seperti ini ada 3 ruang. Kalau ini mau, ini tadi layar pertamanya ada, di sini saya buat insert blank keyframe. Ya. Jadi di sini memang stand, tidak ada apa-apa. Nanti kalau sudah masuk ke sini, sudah masuk areanya home, sudah masuk ke sini, masuk areanya profil, sudah masuk ke sini areanya kontak. Saya di home dulu, katakanlah di home di sini nantinya. Nah, di sini saya mau kasih sebuah konten dari home. Maksudnya menu dari home. Langkah yang pertama kita lakukan adalah sebenarnya membuat sebuah kotak. Untuk kita belajar pertama kotak, walaupun sebenarnya tidak harus mulai dari kotak. Tetapi kalau kita belajar ya kita mulai dari kotak dulu. Kotak tanpa outline, katakanlah seperti itu, asal kotak seperti itu. Warnanya saya rubah agak berbeda. Saya bikin kotak seperti ini. Warnanya sama. Katakanlah seperti itu ya sebenarnya. Nanti kita hapus. Saya bikin kotak seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan kita. Nah, kotak ini kita convert menjadi, jadi kita pakai modified convert to symbol. Nah, ini kita rubah, bukan lagi kalau kemarin kita pakainya button, kalau sekarang kita pakainya movie clip. Ini saya bilang isi, karena ini nanti saya kasih nama isi dari home. Jadi saya kasih isi home. Katakanlah isi home. Seperti itu. Oke. Saya masuk isi home. Oke, maaf saya kembali lagi ke layar tadi ya, biar Anda lebih mudah, karena tadi kontennya namanya isi, ini layarnya saya kasih nama isi. Biar kita mudah memanajemen. Nah, kalau di Flash itu, di media interaktif itu benar-benar kita harus memanajemen, menata itu penamaannya benar-benar harus yang mudah diingat. Ya, kembali lagi saya di isi home, nah, maksudnya masuk di dalam movie clip isi home, saya mau masuk, saya double klik, saya masuk dalam layar isi home. Bolehlah ini tadi layar bantuan tadi, istilahnya kotak bantuan tadi Anda hapus, itu boleh. Anda mau tetapkan di situ juga boleh, tetapi nanti ada konsekuensinya. Biasanya dia akan nutup layar di belakangnya. Apa maksudnya? Konten di belakangnya. Jadi ini saya hapus, saya sengaja hapus. Nah, jadi saya masuk di screen 1 isi home. Nah, poinnya di sini di tengah jadinya. Saya bikin tombol-tombol sederhana. Sini. Warnanya agak beda biar beda. Biru itu ya. Oke, seperti itu. Seperti ini. Kemudian di dalam layar scene 1 isi home ini saya convert lagi, saya bikin tombol. Saya pakai modified convert to symbol. Saya bikin tombol. Ini saya rubah menjadi tombol, button. Oke. Nah, di button ini saya namakan, katakanlah tombol ya, karena tombol H1. Tombol, katakanlah H1. Apa ya? Tom. Oh, sorry. Nanti samanya itu Tom H1. Namanya saya pakai Tom H1 button. Oke. Pak biar nganu kasih nama Pak. Oke. Kita masuk ke button. Jadi dari isi home saya masuk ke button. Ini masuk ke button. Nah, mungkin kalian sudah pelajari dulu atau beberapa waktu yang lalu perbedaan antara grafik, movie clip sama button. Kalau masuk ke dalam button, kalau Anda double klik, Anda akan menemukan up, over, down, hits. Itu waktu dia tidak diapa-apakan. Kalau nanti belum jelas, besok ditanyakan saya akan coba jelaskan. Nah, ini saya nambah layer di atasnya. Layer di atas
tombol H1. Saya kasih nama H1. Nah, seperti ini. Sorry, hanya H besar aja ya. H1. Warna putih, kelihatan. Ukurannya saya kecilkan aja. Nah, katakanlah seperti itu. Saya kasih nama H1 di sini. Oke. Sudah, saya masuk H1, tombol H1. Jadi di sini ada tombol H1. Nah, saya bikin tombol dulu, bikin aset-aset dulu. Kemudian di sini tombol H1, karena menunya mosok menu kok isinya cuma H1, saya kasih duplikat. Saya bikin lagi tombol H2. Oke, namanya masih H1. Title-nya masih ada, saya rubah masuk ke layer 2 ini tadi, saya rubah menjadi H2. Oke, saya keluar lagi, saya bikin lagi biar membedakan, duplikat lagi H3. Teksnya masih sini, saya rubah menjadi H3. Oke. Saya mempunyai H1, H2, H3 seperti itu. Aset ini berarti namanya button ya, tombol. Kasih nama tombol. Ingat, kita ada di dalam isi home, isi scene 1. Jadi seperti ini. Kalau saya masuk, klik di sini, saya double klik, berarti saya masuk ke isi home. Ingat itu. Jadi ke konten home. Konten ini posisinya ada di layar isi di bagian home. Waktunya home ini seperti ini. Oke. Saya kembali lagi, saya masuk lagi. Saya jelaskan ini karena biasanya kalau bagi yang belajar Adobe Animate atau Adobe Flash itu pertama biasanya tersesat di sini. Oke. Lalu saya bikin layer untuk memudahkan lagi. Saya namai layer-layer tersebut nanti buat ruang H1, H2, H3 seperti itu. Layer 5 katakanlah saya bikin blank keyframe dulu biar mudah. Ini saya kasih blank keyframe dulu. Sampai ini saya kasih insert frame. Katakanlah di sini nanti langsung saja masuk ke H1-nya. Jadi konten pertama langsung H1, nggak apa-apa. Ini saya kasih biar lebih mudah. Saya kasih nama dulu ya. Nah, ini frame-nya saya kasih nama apa? H1. H1. Katakanlah seperti ini. Namanya H1. Ini H2. Yang sini H3. Ya, home 1, home 2, home 3. Jadi di sini. Kemudian ini kan baru di timelinenya. Di state-nya nggak kelihatan, Pak. Oke, di state-nya kita kasih nama apa? Kita kasih 1, 2, 3 biar enak. Saya kasih 1. Besar. Hurufnya tidak terlalu bagus, saya rubah yang huruf agak besar. Nah, seperti ini. Katakanlah hurufnya seperti inilah. Saya perbesar hurufnya 1. Ini untuk kontennya nantinya. Kita bisa tambahkan konten sebenarnya. 1. Saya copy paste saja ya. Copy. Saya masukkan di ruang H2. Paste in place. Sama nanti ini saya rubah menjadi 2. H3 sama paste in place. Saya rubah menjadi 3. Seperti itu. Jadi ini sama seperti langkah yang awal tadi, tetapi dia di isinya home. Isinya home. Ini ada 1, 2, 3 seperti itu. Agar tidak lupa tombol saya perpanjang insert frame. Ini tombolnya. Tadi hanya ada di H1, saya perpanjang sampai frame 15. Jadi tombol ada terus. Tombol ini ada terus untuk mengendalikan seperti itu. Oke. Setelah itu tinggal konteksnya. Konteksnya di sini Anda mau pakai go to end stop atau mau pakai go to end play, terserah seperti itu. Kalau pakai go to end stop berarti dia akan berhenti di frame ini langsung di awal ini. Tapi kalau pakai go to end play berarti Anda harus membuat ruang-ruang itu ada stopnya, ada berhentinya di mana, Coba kita pakai stop ya.
Oke, kita pakai stop. Jadi di sini nanti dia akan stop. Berarti ruang ini saya buat dulu insert blank keyframe. Ini juga akan stop. Di sini dia akan stop. Berarti ini insert blank frame. Nah, di bagian-bagian ini di sini nanti akan stop. Saya pakai insert blank keyframe. Oke, ini sekedar contoh. Tetapi lihat pembagiannya Pak Daono juga kurang rata. Tapi ini nanti bisa Anda ratakan. Bagaimana? Sorry. Ini tak remove frame dulu biar kamu nggak bingung. Ya, insert keyframe dulu. Sorry. Jadi nanti dia berhenti di sini nih. Saya bikin ruangnya seperti ini ya, biar kalian jelas. Jadi stopnya ada di sini nanti. Sini sudah ruangnya berbeda, punyanya H2. Kalau ini masuknya H1. Ini juga masuknya H2. Sini ruangnya H3. Ini masuknya H3 seperti ini. Jadi kamu lihat timelinenya benar-benar. Besar timelinenya saja. Nah, saya perbesar timeline. Jadi kita masuk di ruang ini. Oke. Kalau Anda pakai go to and play seperti itu. Oke. Jadi ada ruang-ruangnya seperti ini. Oke. Anda persiapkan seperti itu. Kemudian di instaname-nya juga Anda kasih nama sama seperti tadi instaname-nya kemarin. Instaname jangan lupa di tombol-tombolnya Anda kasih instaname. Ini instaname-nya H1, katakanlah saya pakai H1 button btn. Kemudian ini H2 underscore btn seperti itu agar memudahkan penamaannya. Ini H3 underscore btn. Oke. Jadi saya memudahkan penamaannya. Oke. Sekali lagi, ini ada ruangnya. Di ruangan ini saya kasih action stop. Jadi setelah ininya saya kasih instaname, tadi ruangan-ruangan ini, bagian ini, saya lagi kan, ini saya actionnya saya buka, saya kasih stop. Nah, stopnya bagaimana Pak? Ya. Oke, kita ganti slide dulu. Karena batasannya hanya 15 menit, Pak Daono takut kebablasan. Oke, sip.